Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusnia dengan NIM akhir 025. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal penelitian yang saya kaji, yaitu penerapan model pembelajaran kreatif problem solving atau CPS untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang pertama, latar belakang atau permasalahan yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian ini. Jadi, diketahui bahwa pendidikan itu meliputi pengajaran keahlian khusus dan sesuatu yang tidak dapat dilihat, yaitu seperti pemberian pengetahuan, pertimbangan, dan kebijaksanaan yang lebih mendalam. Dan tidak hanya itu, salah satu urgensi pendidikan di abad 21 adalah mengarahkan kemampuan berpikir kritis siswa pada ranah kognitif siswa. Nah, berdasarkan hasil observasi pada SMAN 1 Tondano, ternyata terdapat permasalahan, yaitu masih banyak siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dikarenakan saat proses pembelajaran ini masih menggunakan berpusat kepada guru dan juga ditambah lagi pembelajarannya itu dilakukan secara jarak jauh karena pandemi. Nah, karena adanya permasalahan ini, maka hasil belajar siswa ini berdampak, yaitu menyebabkan hasil belajar siswa menjadi tergolong rendah. Nah, dijelaskan oleh Hartantia bahwa model pembelajaran kreatif problem solving ini merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, dan juga sebagai model pembelajaran yang memfokuskan pada proses pembelajaran, keterampilan pemecahan masalah, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, oleh karena itu, dari adanya permasalahan tadi yang hasil belajar siswa rendah, di SMAN 1 Tondano itu kan hasil belajar siswanya masih rendah. Nah, sedangkan dijelaskan dari beberapa jurnal bahwa model pembelajaran kreatif problem solving ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi, peneliti di sini tertarik untuk mengkaji penerapan model pembelajaran siswa untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian untuk metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK yang terdiri atas 2 siklus, di mana setiap siklusnya itu terdiri atas 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan juga refleksi. Nah, untuk metode pengumpulan datanya menggunakan kuantitatif dan kualitatif, di mana yang kuantitatif ini digunakan untuk data hasil siswa atas soal evaluasi yang sudah dikerjakan pada siklus pertama dan siklus kedua. Sedangkan teknik pengumpulan data kuantitatifnya digunakan untuk data lembar observasi setiap siklus. Kemudian untuk teknik analisis datanya menggunakan persentase ketuntasan, di mana 75% untuk hasil belajar dan 85% untuk peningkatan motivasi siswa. Dengan menggunakan rumus P sama dengan jumlah siswa yang tuntas secara individu dibagi jumlah seluruh siswa kemudian dikali 100%. Nah, untuk tempat dan waktu yaitu dilaksanakan di SMAN 1 Tondano saat semester 1 sesuai jam pelajarannya, yaitu sekitar bulan Juli sampai Desember 2020-2021. Dan untuk subjeknya adalah siswa kelas 10 MIPA 4 di SMAN 1 Tondano yang jumlahnya ada 29 siswa. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini kan menggunakan metode penelitian PTK, yaitu penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus. Nah, dari setiap siklusnya itu terdiri atas 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, di tahap perencanaan ini, peneliti membuat perangkat pembelajaran seperti RPP, kemudian membuat instrumen lembar observasi siswa dan guru, LKS, kemudian dokumentasi proses pembelajaran sesuai model pembelajaran CPS. Nah, tahap berikutnya adalah pelaksanaan, yaitu pelaksanaan proses pembelajaran dengan
CPS ini, yaitu Creative Problem Solving. Nah, setelah proses pembelajaran itu, ada tahap berikutnya adalah observasi, di mana tadi sebelumnya di tahap pertama di perencanaan kan sudah membuat instrumen lembar observasi siswa dan guru. Nah, di tahap ketiga ini adalah tahap observasinya, yaitu observasi guru dan siswa terhadap jalannya pembelajaran yang sudah dilaksanakan di tahap kedua, dengan menggunakan lembar observasi guru dan siswa yang telah dibuat tadi. Nah, kemudian tahap yang terakhir ada refleksi. Jadi, semua hasil observasi dan evaluasi dilaporkan dan direfleksikan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kelemahan pelaksanaan PTK pada siklus pertama. Nah, ini pada siklus pertama terlebih dahulu dengan 4 tahapan ini. Nah, kemudian setelah sampai di refleksi ini, maka dilanjutkan merencanakan tindakan siklus kedua sebagai perbaikan. Jadi setelah melakukan 4 tahapan di siklus pertama ini, kemudian melanjutkan perencanaan tindakan di siklus kedua dengan tujuan sebagai perbaikan. Kemudian hasil penelitian. Jadi di sini kan menggunakan metode PTK dengan 2 siklus. Nah, di siklus pertama itu hasilnya hasil belajar siswa belum mencapai target, di mana dari 29 siswa hanya ada 12 siswa yang memperoleh nilai 75 standar KKM, sedangkan 17 siswa lainnya masih belum tuntas, yaitu hanya mencapai 41,37%. Nah, kemudian di siklus kedua, hasil belajar siswa ini ternyata mengalami peningkatan sebanyak 48%, di mana dari 29 siswa sudah ada 26 siswa yang memperoleh nilai 75, yaitu standar KKM-nya. Dan hanya ada 3 siswa yang tidak mencapai KKM. Jadi, ternyata dengan model pembelajaran CPS ini ada peningkatan hasil belajar siswa, yaitu secara klasikalnya meningkat menjadi 89,65%. Jadi kesimpulannya, penerapan model pembelajaran Creative Problem Solving ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dan tidak hanya itu, ternyata juga dapat meningkatkan keaktifan siswa saat proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Berikutnya sudut pandang terhadap penelitian. Jadi menurut saya, penelitian di jurnal ini sangat bermanfaat untuk dunia pendidikan di masa depan, khususnya para pendidik dan calon pendidik seperti saya. Karena dari penelitian di jurnal ini dapat menambah wawasan bahwa model pembelajaran Creative Problem Solving ini ternyata dapat diterapkan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan juga dapat meningkatkan keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian, relevansi penelitian terhadap judul. Jadi, judul penelitian di jurnal ini kan penerapan model pembelajaran Creative Problem Solving atau CPS untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, sedangkan judul penelitian yang saya akan teliti yaitu penerapan model pembelajaran Creative Problem Solving atau CPS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi, di sini sudah sangat jelas bahwa relevansi judul jurnal terhadap judul saya itu relevan, di mana sama-sama menerapkan model pembelajaran Creative Problem Solving. Hanya saja perbedaannya jika di jurnal ini yang diukur adalah hasil belajar siswanya, dan untuk penelitian yang akan saya teliti adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi sekian presentasi dari saya, ini adalah referensi jurnal yang saya review barusan. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.